Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 10 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar virtual atau online. Dan kali ini judul bahasan kita adalah Al-Asma'ul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Nah, ini adalah gambar nama-nama Allah yang baik, jumlahnya 99. Baik anandaku sekalian, kita mulai dari pengertian Asmaul Husna terlebih dahulu. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma adalah bentuk jamak dari kata ismun yang berarti nama. Nah ya, kalau ismun artinya nama, kalau Al-Asma berarti jamaknya, berarti nama-nama. Sedangkan Al-Husna adalah bentuk masdar dari Al-Ihsan, ya, yang berarti baik atau bagus. Jadi kalau kita gabungkan Al-Asmaul Husna, maka artinya menjadi nama-nama Allah yang baik. Anandaku sekalian, ini adalah dalil ya, atau dasar tentang nama-nama Allah yang baik atau Al-Asmaul Husna. Di antaranya adalah pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat 180. Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anandaku sekalian, sedikit penjelasan tentang ayat ini. Hanya milik Allah nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi Asmaul Husna itu ananda yang 99 itu hanya milik Allah dan hanya Allah yang boleh bernama dengan Asmaul Husna itu. Misalnya ya, Ar-Rahman. Kita tidak boleh bernama dengan Ar-Rahman. Kalaupun mau memasukkan kata-kata Ar-Rahman di dalam nama kita, tambah di pangkalnya. Misalnya Abdul Rahman. Nah, ya. Jadi Abdul itu artinya hamba, Ar-Rahman yang maha pengasih, hamba yang maha pengasih. Jadi jangan Ar-Rahman Ar-Rahman saja. Ya, itu nama Allah. Contoh lagi, Allah misalnya. Tidak boleh kita memberi nama anak kita atau siapa saja dengan Allah misalnya. Tidak boleh. Karena itu adalah milik Allah, nama itu. Tapi tambah di pangkalnya Abdun. Nah, ya, menjadi Abdullah. Nah, ya, artinya hamba Allah. Nah, kira-kira begitu nak ya. Jadi kita tidak boleh salah kaprah dalam menggunakan nama-nama Allah. Kemudian kita dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Ya, misalnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, taqabbal du'aana ya Rahman misalnya ya. Kabulkan doa kami wahai yang maha pengasih, ya Rahim yang maha penyayang. Nah, itu nak ya. Jadi kita gunakan nama-nama Allah itu di dalam berdoa. Kemudian anda sekalian, dalil yang kedua atau dasar yang kedua, di mana di dalam hadis ini perkataan Nabi itu menjelaskan ya. Bapak bacakan dulu.
Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isma mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya milik Allah 99 nama. Atau sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Kira-kira begitu bahasanya, nak ya. Barang siapa yang mengihsanya, maka pasti masuk surga. Mengihsa itu nak, sama artinya dengan menghitungnya. Menghitung itu maksudnya menghafalnya. Kemudian memahami maknanya, lalu mencontoh makna yang ada di dalam ayat itu, di dalam Asmaul Husna itu. Misalnya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Maka kita juga harus menjadi orang yang pengasih sebagaimana layaknya Allah mengasihi hambanya. Kira-kira itu maksudnya, nak ya. Anda sekalian, begitu besar keutamaan Asmaul Husna ini sehingga dikatakan siapa yang menghitungnya saja maka dia akan masuk surga. Ini hadis Nabi, nak. Walaupun banyak penafsiran tentang arti kata menghitung ini. Ya, yang jelas Ananda, di antara arti dari mengihsa ini adalah menghafal atau menghitung. Jadi menghafalnya saja itu masuk surga. Walaupun banyak dosa, Pak. Iya. Nah, walaupun Ananda sekalian perlu Bapak jelaskan masuk surga di sini. Masuk. Tapi kalau dosa banyak tentulah mampir di neraka dulu. Tebus dosa dulu. Itu kira-kira ya. Kalau menurut pemahaman Bapak begitu. Masuk surga. Tapi dosa banyak, masuklah neraka dulu, tebus dosa tuh. Akhirnya masuk surga. Nah, itu anandaku sekalian. Selanjutnya, penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan. Anandaku sekalian, salah satu hikmah atau kegunaan yang bisa kita ambil dari mempelajari Al-Asmaul Husna adalah hendaklah kita berbuat baik kepada sesama makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ananda, banyak ya nama-nama Allah ya yang menunjukkan, yang maknanya menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha penyantun, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki kepada hamba-hambanya. Maka Anda sekalian, kita juga diminta oleh Allah untuk berbuat baik sebagaimana Allah juga berbuat baik kepada kita sebagai makhluknya ya. Nah, coba kita cermati, nah. Ini adalah potongan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 77 ya, di mana Allah memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya Bapak bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain. Atau berbuat baiklah kepada siapa saja, ya, makhluk Allah. Jadi bukan manusia saja. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Coba lihat Ananda sekalian. Allah sudah mencukupkan segala kebutuhan manusia di muka bumi ini. Baik dah Allah kalau seperti itu. Sangat baik. Ada dah Allah pernah minta kepada manusia misalnya ya, sudah dikasih nafas manusia terus ditagih tiap bulan rekeningnya misalnya. Atau mato sudah diterangkan ditagih rekening mato. Atau rekening napas, rekening udara. Tidak. Semua itu gratis. Ya, Allah tidak pernah ya menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebagaimana kalau kita misalnya ya, kalau kita punya rumah kita kontrakkan, woi, kita perhitungan nian. Tiap bulan kita tagih misalnya ya uang kontraknya. Atau mungkin tiap tahun. Jadi Allah itu maha baik kepada hambanya. Nah, kita inilah yang galak tak tahu diri. Badanlah disehatkan, ya kan? Rezekilah dikasih. Disuruh sholat tak mau. Nah, awas ananda sekalian. Pada kesempatan ini Bapak ingin ingatkan akan sebuah firman Allah ya, bahwa ketika kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah. Tapi kalau kita mengingkari nikmat Allah, misalnya ya, salah guna nikmat, badan sehat tapi tidak mau dipakai sholat, dikasih mulut, ya pakai mencarut mulut.
Padahal bukan itu guna mulut. Nah, Ananda sekalian, awas hati-hati mulut itu dibonyokkan Tuhan. Kalaupun tidak bonyok di dunia, di akhirat nanti nih bonyok. Bonyok, meletup, dia masuk api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Ananda sekalian, ayatnya itu berbunyi begini nak. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah memaklumkan, apabila kamu syukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Ya. Di contoh kalau mato Ananda pakai nonton ayat-ayat Al-Qur'an, kuping pakai dengar ayat-ayat Al-Qur'an, insyaallah mato tambah sehat, kuping tambah sehat. Tidak mato pakai nonton film porno, mato tuh cepat dibutuhkan Tuhan. Kau tengok anak-anak sekarang, banyak HP salah guna, belum apa-apa matonya lah minus. Nonton film porno banyak. Ya. Nauzubillah min dzalik. Masih muda, lah macam orang tua ya. Letoy lah ya. Gara-gara kesehatan itu kadang-kadang tidak digunakan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Allah. Kata Allah lagi, apabila kau ingkari nikmatku, kata Allah, ya, kau kufur nikmat, awas, kata Allah, azabku sangat pedih. Ya, bisa jadi nikmat itu dicabut Allah di dunia ini lebih cepat. Dan yang pasti di akhirat, ya, azab Allah yang sangat pedih yang dimaksud itu adalah neraka. Nah, kita tentu tidak kepengen masuk neraka, ya. Baik anandaku, sampailah kita pada penghujung materi kita kali ini, yakni kesimpulan. Sebagai langkah awal, mari kita berusaha menghafalkan Asmaul Husna seperti yang Bapak contohkan berikut ini, nak ya. Boleh dengan lagu-lagu yang lain. Banyak model-model lagu yang lain, tapi paling tidak salah satunya adalah seperti yang Bapak contohkan di dalam video ini. Ya, silakan Ananda simak nantinya ya. Kemudian Ananda, ini ada tugas sebagai penanda bahwa Ananda telah mengikuti materi yang Bapak sampaikan. Tugasnya adalah buat video Ananda sedang membaca Asmaul Husna. Nah, teksnya itu cari aja nak di Google, banyak itu. Kalau bisa pakai lagu. Banyak lagu-lagunya itu nak ya. Yang tidak bisa belagu, bikinlah lagu dewek. Ya. Atau paling kurang ya bacalah. Ya, kasihlah lagu dikit nak ya. Faham nak ya? Segera kirimkan ke classroom kita kalau memang sudah selesai. Demikian materi kita kali ini. Akhirul kalam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.